Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu ini menangis numpang makan di 3 anaknya. Saat anak ketiga beri air, dia langsung wariskan benda ini. Selama puluhan tahun tak ada yang tahu siapa namanya. Orang-orang hanya memanggilnya janda. Katanya anak laki-laki bisa menjaga dan merawat kita di kala tua. Jika punya 1 anak laki-laki, dia tidak akan begitu sengsara. Sayangnya ketiga anaknya perempuan. Demi anak-anaknya dia bekerja keras sepanjang waktu, membesarkan mereka dengan susah payah hingga ketiganya berkeluarga. Seiring perjalanan waktu dia pun menua, rambutnya memutih, kulitnya keriput dan kendor seperti kertas kusut. Dan juga dia mulai sering sakit-sakitan. Dia mulai berpikir sudah waktunya memikirkan pemakamannya. Dia sudah terbiasa hidup mandiri dan segala sesuatunya selalu mengandalkan diri sendiri. Dia tidak mau ke rumah anak-anaknya yang hanya akan menjadi seperti bola yang ditendang ke sana kemari. Dia telah memutuskan akan bertahan di rumahnya yang sudah tua itu, hidup menua dalam sepi hingga ajal menjemput. Dia mempunyai 1 benda berharga, yaitu sebuah jepitan rambut yang terbuat dari emas. Sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, dia tidak akan meminta apa-apa kepada anak-anaknya. Keinginannya hanya 1, mewariskan barang berharga tersebut kepada salah satu dari ketiga anaknya. Dia ingin memberikan benda itu kepada putrinya yang paling berbakti. Dengan begitu dia baru bisa pergi dengan tenang. Tapi siapa yang paling berbakti di antara ketiga putrinya? 3 anaknya setelah menikah seperti layang-layang putus, jarang pulang menjenguknya. Tapi untungnya tempat tinggal ketiga putrinya itu tidak jauh dari rumahnya. Dia pun memutuskan untuk menjenguk mereka. Paginya dia pergi ke rumah putri sulungnya, Rosa. Rosa menikah dengan pria yang lumayan kaya di desa. Melihat ibunya datang, Rosa menyiapkan semangkok bubur dan sayur asin untuknya. Dia hanya makan sekadarnya lalu pergi. Ketika dia hendak meninggalkan rumah putri sulungnya itu, dia bertemu dengan cucunya. "Nek, ayo masuk ke rumah, kita makan. Mama bilang hari ini masak daging sapi," kata cucunya. "Nenek sudah makan, kalian saja yang makan ya," jawabnya, dan dalam hatinya merasa kecewa. Kemudian dia pergi ke rumah putri keduanya, Sally. Suami Sally juga lumayan baik secara ekonomi dan pekerjaannya juga lancar. Namun tampaknya Sally tidak begitu senang melihat ibunya datang mengunjunginya. Sally memberi ibunya sayur sisa, roti dan air hangat untuknya. Dia merasa diperlakukan seperti pengemis. Dia hanya makan beberapa suap sambil meneteskan air mata. Tapi Sally malah pura-pura tidak melihat sambil berkata, "Bu, sudah siang nih, lebih baik ibu segera pulang. Nanti aku akan sibuk sekali begitu anak dan suamiku pulang." Dia mengangguk dan melihat matahari di siang hari yang terik, lalu pergi dengan langkah kaki agak terhuyung. Dia menggelengkan kepala dan mendesah. Paling susah ketika mengurus kedua anak perempuan ini, tapi sekarang tidak ada satupun yang bersedia memberi yang layak untuknya. Kemudian dia berjalan pergi dan tanpa terasa langkah kakinya telah menuju ke rumah putri bungsunya, Vera. Keadaan Vera paling susah dibanding kedua kakaknya. Tak terduga di rumah putri bungsunya dia dapat hanya semangkok air putih. Dia berpikir semua darah dagingku memperlakukanku seperti ini. Lebih baik jepitan emas ini aku bawa ke dalam peti mati saja. Karena merasa kecewa dan hendak pulang, putri bungsunya itu mengeluarkan rendang daging sapi dan sayuran segar. "Bu, malam ini ibu tidak usah pulang ya. Ayo bu, kita makan," kata putri bungsunya.
Dia tercengang melihat masakan yang disuguhkan putri bungsunya ini. Dia tahu persis kondisi putrinya yang susah tidak mau membeli daging-dagingan. Paling pada saat tahun baru atau hari raya tertentu saja baru bisa makan daging. "Uang dari mana Vera bisa membeli daging?" katanya dalam hati. Saat makan, tanpa sengaja dia melihat rambut anak perempuannya. Cepitan rambut yang biasanya terselip di rambut anaknya ternyata sudah tidak kelihatan lagi. Dia tersenyum dan tiba-tiba merasakan kehangatan. Tampak air matanya berlinang. Vera memandang ibunya sekilas dan berpikir ibunya sedang mencemaskannya. Lalu berkata, "Bu, suamiku baik kepadaku. Meski hidupku agak susah, tapi ibu tidak usah khawatir. Menantu ibu juga bilang, jika ekonomi sudah agak lumayan, tahun depan kami akan menjemput ibu tinggal bersama kami." Dia tersenyum sambil meneteskan air mata, lalu mengeluarkan jepitan rambut emas tersebut, lalu diselipkan ke rambut Vera, putri bungsunya. "Nak, ini adalah barang terakhir yang bisa ibu berikan untukmu. Ibu tidak pernah rela menjualnya walaupun pada kondisi sulit dalam hidup ibu dulu. Barang inilah sesuatu yang mengingatkan ibu untuk terus melihat ke depan, dan masa-masa sulit akan terlewati selama ada usaha," katanya. Vera mengangguk. Dia teringat masa-masa sulit ketika bersama dengan kedua kakak dan ibunya dulu, dan tanpa terasa air matanya pun mengalir mengenang semua itu. Dan beberapa pekan kemudian si janda itu pun meninggal dengan tenang, meninggalkan kehidupannya yang getir. Belakangan sepeninggal ibunya, Rosa dan Sally bertengkar hebat tentang siapa yang berhak mewarisi rumah ibunya. Sedangkan Vera tidak ikut campur. Dia mengisi hari-harinya dengan bahagia dan damai. Hingga Vera memiliki anak, membesarkan dan menikahkan anaknya. Bertahun-tahun kemudian rambut Vera pelan-pelan berubah menjadi putih. Namun jepit rambut emas pemberian ibunya itu tetap terselip di rambutnya, sampai diwariskan lagi ke anaknya secara turun-temurun, karena Vera tahu dengan adanya jepit rambut ini kehidupan tidak akan sulit lagi. Sebagai anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada orang tua. Namun sangat disayangkan banyak orang yang sudah berkeluarga malah meninggalkan kewajiban ini. Orang tualah yang membesarkan kita dari bayi hingga dewasa, dari yang belum bisa jalan sampai lulus sekolah. Segala yang kamu nikmati sekarang adalah berkat dari jerih payah orang tuamu. Tanpa mereka, kamu tidak akan pernah ada di dunia ini. Dan tidak peduli bagaimanapun perjalanan hidupmu kelak, baik susah atau senang, tetap hargailah mereka, sayangi mereka dengan sepenuh hati hingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.